Kembali di Bincang Kita, dan saat ini kita sudah ditemani oleh Bapak Ali Yusuf selaku Wali Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Wah, ramai sekali nih di studio hari ini saya ditemaninya. Dan yang luar biasanya lagi, saudara, di sini juga makin banyak tambahan hasil karya anak bangsa. Ini salah satunya ada bantal, lalu juga ada ini yang luar biasa inovasinya. Ini tuh tas laptop, tapi ternyata ini ada tapis Lampung di sini ya. Yang menariknya lagi, tadi saya dengar ada kain yang akhirnya dibatiknya pakai batu bara. Pewarnaannya itu gimana nih, Pak? Dengan memanfaatkan kalau kita bercerita sedikit Sawalunto ini kenal dengan tambang batu bara zaman kolonial Belanda. Oh, dimanfaatkan untuk bahan bakunya, batu bara yang sudah habis, sekarang hanya tinggal sisa-sisanya. Perlu ada kreatif yang kita manfaatkan, di antaranya melalui program Ikon, manfaatkan batu bara itu sebagai bahan pencelup sehingga hasil karya dari salah satunya itu ya, fashionnya luar biasa, modelnya juga keren banget, Bapak. Nah, ngomong-ngomong tentang Ikon nih, bagaimana tanggapan Anda saat mengetahui program Ikon ini dilaksanakan di Sawalunto untuk pertama kalinya, padahal? Ya, sebagai pimpinan daerah sangat berbangga karena kota Sawalunto itu adalah kota pariwisata pada saat sekarang ini, dan kita mempunyai produk yang namanya songket selungkang. Dan songket itu kita benar membuat sebuah baju dan juga membuat kimono dan sebagainya. Lalu 2016 ini Sawalunto dimasukkan sebagai proyek penyontohan untuk program Ikon ini. Wah, satu kebanggaan ya. Luar biasa. Mengajak daripada pengrajin-pengrajin kota Sawalunto itu untuk kreatif. Dan alhamdulillah dengan adanya desainer-desainer yang datang kota Sawalunto itu, maka songket ini bisa jadikan betul-betul bermulti efek terhadap masyarakat kota Sawalunto. Ini sangat bangga sekali dengan program Ikon. Oke, bagaimana kebijakan terkait ekonomi kreatif di Sawalunto sebelum dan sesudah terselenggaranya Ikon ini? Sebelumnya kita sudah sebagai pemegang kebijakan membuat kebijaksanaan bahwasanya Sawalunto mempunyai songket selungkang yang sudah ada zaman kolonial dan pernah meredup. Kemudian kita ambil kebijakan, kita lakukan pembinaan kepada pengrajin-pengrajin sehingga dari bulan ke bulan, tahun ke tahun bertambah jumlah pengrajin songket di kota Sawalunto, sehingga pada hari ini sudah ada 150 piece per hari dengan 800 pengrajin yang bekerja, yang semuanya itu dimanfaatkan, dikerjakan oleh masyarakat. Pemerintah sebagai fasilitator yang kita lakukan. Kemudian Ikon masuk dan Sawalunto diberikan suatu penerima kegiatan ini, sehingga pengrajin-pengrajin kota Sawalunto itu bisa untuk kreatif, tidak hanya lagi membuat baju, tapi dari hasil songket itu yang tidak dimanfaatkan untuk buat baju, sisanya itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain, menimbulkan keuangan, kelihatan bertambahnya pendapatan rumah tangga masyarakat. Di antaranya bisa membuat sebuah karya yang baru, yang inovasinya juga luar biasa. Nah, Pak, lalu apa tindak lanjut pemerintah daerah terhadap pelaku ekonomi kreatif, dan hasil produk Ikon ini di Sawalunto mau seperti apa sih dikembangkannya? ya, dengan telah laksanakan program 3 bulan, Mbak Siti, 3 ya? 4 bulan ya? 4 bulan lakukan, sehingga sudah ada kita mempunyai beberapa orang yang bisa mampu menerima program ini. Kemudian tugas pemerintah kota Sawalunto tentu melanjutkan. Tidak hanya sekedar untuk 60 orang itu. Kita ingin ada 120 orang, 180 orang, sampai dengan sebanyak-banyaknya nanti. Sehingga itu menambah, mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran yang ada di kota Sawalunto. Maka tugas pemerintah wajib menjunjung tinggi, membina, membimbing daripada masyarakat untuk kreatif. Inilah yang dirasakan dan kebijakan yang akan kita buat selama-lamanya di kota Sawalunto. Yang pentingnya nanti kita gandeng dengan pihak ketiga, dengan perbankan, sehingga usaha ini betul-betul nanti jadi profesional. Pengrajin yang bisa mampu jadi pengusaha. Ini kita terbuka kesempatannya untuk lebih maju lagi, terutama dalam hal ekonomi ya, Pak. Oke, Pak Boy, ini kan 2016 pasti akan jadi agenda tahunan di 2017 ya. Apakah ada cara mendaftar untuk menjadi tim Ikon 2017 seperti apa? Nah, seperti
daerah kita juga ada persyaratan khusus untuk menjadi peserta program ICON. Yang pertama, mereka harus memiliki rekam jejak yang baik. Artinya mereka dari background disiplin ilmunya sesuai, dan juga dari profesi mereka juga memiliki rekam jejak. Yang kedua, mereka harus memiliki komitmen terhadap memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi kreatif daerah. Ini penting karena mereka akan kita tempatkan selama 4 bulan dalam jangka waktu yang cukup lama di daerah. Nah, yang ketiga, mereka harus lulus dari asesmen yang kita lakukan bekerja sama dengan lembaga manajemen FEUI. Oke, terakhir nih Ibu Silvi, pesan dan harapan untuk kedepannya, karena Ibu bisa dibilang trendsetternya nih, seperti apa? Ya, harapannya bahwa program ICON ini tidak berhenti sampai di sini. Ini adalah satu langkah awal yang harus terus dilanjutkan, bahwa para perajin itu membutuhkan dukungan dari kita, dukungan dari pemerintah juga, bahwa mereka juga perlu ditingkatkan kapasitasnya dengan memberikan berbagai bimbingan teknik, misalnya seperti mungkin seperti kalau di Salem, di desa Salem, mereka membutuhkan bagaimana sih teknik pewarna alam itu, bagaimana menganyam supaya bisa lebih baik lagi, lebih rapi lagi, lebih rapi lagi, hal-hal seperti itu. Jadi ini masih harus berjalan, dan ini harus membutuhkan satu perhatian khusus dari kita juga, para desainer juga, dari teman-teman desainer, untuk mau terjun ke desa-desa. Supaya kita ajak semua masyarakat untuk terjun dan mengenal perajin, agar mereka bisa lebih bisa berdaya saing, mengembangkan potensinya ya Ibu. Terima kasih banyak. Dukungan ya, baik. Dukungan pemasaran, misalnya ada bantuan untuk pemasaran produk-produk. Sayang jika perajin ini sudah memiliki karya yang baik, tapi itu tidak ada wadahnya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu, Bapak-bapak yang ada di sini, dan semoga informasi tadi, perbincangan kita bermanfaat untuk masyarakat, dan semoga kita juga punya kesempatan lagi untuk berbincang lebih banyak lagi. Ya saudara, kreativitas adalah sebuah hal yang dinilai sebagai sumber daya baru dan tidak akan pernah habis, apalagi jika sumber daya manusia Indonesia dapat menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif, didukung iklim industri ekonomi kreatif yang juga kondusif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Widi Dwinanda pamit undur diri, dan sampai jumpa.